Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan yang berlimpah. Untuk itu kita bisa bertemu lagi dalam kuliah yang akan saya jelaskan mengenai strategi pemasaran. Pengertian dari strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Nah, pengertian dari strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proporsi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Nah, strategi pemasaran ini mempunyai peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada beberapa faktor strategi yang perlu diperhatikan dalam pemasaran, yaitu biasanya dikenal dengan 4P. Yang pertama itu strategi produk, yang kedua strategi harga atau price, yang ketiga strategi lokasi dan distribusi atau distribution, yang keempat strategi promosi. Nah, strategi produk ini adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Karena apa yang dipasarkan pertama itu adalah produk dari perusahaan tersebut. Kemudian keputusan mengenai bauran produk akan bergantung pada banyak faktor, seperti yang pertama, kita harus menentukan merek. Kedua, kita harus menciptakan kemasan. Ketiga, kita harus memutuskan label, pembuatan label. Itu termasuk di dalam packaging ya. Kemudian yang keempat, variasi produk, kemudian kualitas, kemudian jasa. Kemudian yang kedua, faktor harga atau price. Nah, harga ini adalah nilai moneter atau nilai uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Nah, ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Nah, keputusan penetapan harga ini harus diambil dengan sangat hati-hati, karena ini adalah pedang bermata dua. Jika produk Anda dihargai terlalu tinggi, produk Anda mungkin akan memberikan kesan berkualitas tinggi. Kemudian keputusan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan harga, seperti metode penetapan harga, kebijakan strategi, benefit atau keuntungan, kemudian diskon yang diberikan kepada pelanggan, kemudian periode pembayaran jika itu dibayarkan secara berkala, kemudian kebijakan kredit. Nah, itu strategi harga yang diberikan kepada pelanggan agar pelanggan mampu membeli dan mengupayakan untuk membeli produk kita. Kemudian yang ketiga, strategi promosi atau promotion. Nah, strategi promosi ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Yang pertama, memberitahu calon pelanggan tentang produk Anda, dan yang kedua, membujuk mereka untuk membeli produk Anda. Nah, elemen pertama yang harus diperhatikan dalam promosi ini, kita bisa membuat periklanan, kemudian penjualan secara pribadi, kemudian hubungan dengan masyarakat yang kita jalin, sehingga masyarakat bisa mengenal produk kita one by one, atau pemasaran secara langsung. Kemudian melalui media sosial, melalui publikasi, kemudian publikasi melalui media cetak, atau promosi penjualan dengan hal-hal lain. Kemudian strategi distribusi atau tempat, atau strategi place.
tempat atau distribusi fisik ini berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari perusahaan ke pelanggan. Nah, berikut ini elemen-elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, saluran distribusi. Saluran distribusi ini produk disalurkan melalui siapa? Kemudian keputusan pergudangan, gudang atau ditaruh di gudang atau langsung transformasikan ke pelanggan. Kemudian yang ketiga, penanganan produk, bagaimana cara menangani produk. Kemudian yang keempat, logistik tentang penghitungan produk-produk. Kemudian yang kelima, kontrol inventaris, kontrol produk-produk yang ada. Kemudian yang keenam, proses pemesanan, bagaimana cara memesan produk, baik via pun or via online, bagaimana cara yang lain. Kemudian cakupan produk. Pentingnya strategi pemasaran. Nah, dasar-dasar bauran pemasaran ini berdasarkan strategi pemasaran 4P akan meningkatkan kesuksesan produk Anda dengan memberikan manfaat seperti yang pertama, menciptakan sinergi. Nah, strategi pemasaran 4P ini produk, harga, promosi, dan tempat bila dikombinasikan dengan harga yang benar, menciptakan koordinasi dengan memberikan promosi yang tepat untuk produk. Kemudian loyalitas dan nilai merek. Nah, karena pendekatan ini berfokus pada kebutuhan pelanggan dan kepuasan mereka, produk tersebut akan menghasilkan loyalitas dan brand awareness atau pengakuan yang baik di mata konsumen. Berfungsi untuk menegakkan pelanggan. Nah, fitur produk, harga, dan tempat berusaha untuk memperhitungkan harapan pelanggan. Nah, aspek promosi memberikan kepada pelanggan apa yang ditawarkan perusahaan Anda, dan dengan demikian memposisikan produk dengan lebih baik. Nantinya akan ada hubungan yang terjalin dengan baik antara konsumen dan organisasi dalam bisnis Anda. Kemudian memungkinkan integrasi yang tepat. Nah, perencanaan strategi pemasaran 4P ini membutuhkan pemikiran kritis dan persepsi. Nah, jika digabungkan dengan benar, produk Anda akan menemukan ruang unik di benak pelanggan. Bisa jadi. Kemudian panduan dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, saling ketergantungan dan sifat menyeluruh dari satu elemen di atas yang lain memandu Anda dalam mengambil keputusan. Misalnya, jika harga produksi Anda tinggi atau harga produk yang Anda jual itu tinggi, maka dalam aktivitas promosi Anda harus menargetkan pelanggan dengan demografi yang memiliki penghasilan tinggi, dan desain produk Anda harus benar-benar berkualitas. Nah, saluran distribusi dan lokasi juga akan dipandu oleh keputusan ini. Kemudian volume penjualan lebih tinggi. Volume penjualan lebih tinggi ini hasil dari semua upaya tersebut adalah kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan pangsa pasar yang lebih besar yang diperparah dengan peningkatan penjualan produk.